Jadi mohon izin perkenankan saya selaku pembawa acara dalam kegiatan sore hari ini mengawali beberapa daftar dari susunan acara sore hari ini, yaitu mungkin kita akan mulai dari jam 4 tepat sampai dengan insya Allah nanti sekitar jam 7 malam, yang mana rangkaiannya adalah kita awali dengan registrasi peserta, pembukaan acara, tilawah, sambutan dari Ketua DKM, sambutan dari Ustadz Lufi sebagai mukadimah, kemudian inti acara yaitu kajian utama dengan narasumber Koh Donditan yang mana akan dilakukan selama sekitar 20 menit dan akan dilanjut dengan sesi tanya jawab selama 1,5 jam kira-kira. Yang kemudian nanti alhamdulillah sore hari ini ada agenda salah satu dari kita akan menjadi saudara seiman dan semuslim yang akan membacakan syahadat di depan kita semua, dan kita semua akan bersaksi atas syariat, atas syahadat yang akan dibaca tersebut, dan kita insya Allah akan mendoakan bersama-sama. Kemudian kita akan melakukan sholat maghrib bersama. Selanjutnya doa bersama dan penutup, sekaligus kita akhiri kegiatan hari ini dengan santunan kepada para mualaf yang terregistrasi terdaftar di bawah naungan MCIP Bogor Timur. Baik, mungkin tidak terlalu berlama-lama, kita akan segera mulai dengan bacaan bismillah. Mudah-mudahan acara hari ini dapat berjalan lebih baik dan sekaligus sebagai salah satu wasilah atau perantara kita mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala dan tercatat sebagai amal kebaikan bagi kita semua. Kita baca, kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara pertama, yaitu pembukaan acara yang akan disampaikan oleh Ketua Mualaf Center Indonesia Peduli Bogor Timur atau yang mewakili, Bapak Santoso atau Bapak Mahri, dipersilahkan. Jadi agar lebih bisa memperkenalkan agenda hari ini, apa maksud dan tujuannya, agar jamaah juga bisa lebih ikut antusias, Pak. Silakan Pak Santoso atau Pak Mahri. Pak Mahri. Sambutan tujuan acara. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat jamaah muslimin maupun muslimat serta teman-teman mualaf yang insyaallah mungkin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan untuk berkumpul di insyaallah tempat yang paling sederhana, yaitu di Masjid Al-Uquwah. Mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak bisa nyaman dan juga bisa mendapatkan hidayah maupun iman yang lebih di dalam acara ini, insyaallah. Terima kasih juga buat teman-teman yang lain, panitia maupun yang mendukung acara ini, insyaallah mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dalam acara ini yaitu kami membuat acara ini bertujuan teman-teman mualaf maupun para jamaah Masjid Al-Uquwah maupun muslimin maupun muslimat agar dapat dalam kata artian kita mendapatkan lebih terkait dengan akidah kita, tauhid terutama untuk menjelang menyambut bulan Ramadan yang akan datang. Insyaallah mudah-mudahan itu aja dari kami. Saya selaku perwakilan dari MCIP Bogor Timur mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak para hadirin dan hadirat kepada
seluruh teman-teman yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mahri, wakil dari MCIP Bogor Timur, sudah menyampaikan maksud dan tujuan dari diadakannya acara hari ini. Insya Allah sungguh mulia. Di tempat mulia ini kita saling berbagi dan saling memberikan perhatian kepada sesama. Baik, selanjutnya kita lanjut ke session selanjutnya, yaitu pembacaan tilawah, pembacaan ayat Al-Quran yang relevan dengan tauhid dan persiapan menyambut bulan Ramadan. Wakil dari Yayasan Baitul Maqdis dipersilahkan. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dzalika Isa ibnu Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhanahu idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratun mustaqim. Fahtalafal ahzabu min bainihim. Fawailul lilladzina kafaru min mashhadi yawmin 'adzim. Asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana. Asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana lakinidh dhalimina al-yawma fi dhalalin mubin. Asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana lakinidh dhalimuna al-yawma fi dhalalin mubin. Wa anzirhum yawmal hasrati iz qudiyal amr wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Inna nahnu narisul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Shadaqallahul azim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih atas tilawah yang telah dibacakan. Mudah-mudahan dapat semakin memberikan kita motivasi, semakin membersihkan hati kita, jiwa kita dalam melangkah lebih baik ke depan, dalam mempertebal iman kita dan ketakwaan kita. Selanjutnya kita masuk ke sesi selanjutnya. Sambutan sebenarnya ada 3, Pak, mohon maaf, ada 3. Ada sambutan dari RW dan RT dan juga ketua DKM. Akan tetapi untuk mempersingkat waktu, mungkin saya bacakan dari ketiganya. Saya berdiri di sini untuk mewakili ketiga-tiganya. Jadi mohon perhatian dan mohon maklum. Terima kasih. Sambutan acara pembagian santunan dan kajian tauhid Masjid Rosella Masjid Al-Uqwah Bukit Rosella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Mohon izin mewakili segenap pengurus lingkungan RT 13 RW 1 dan juga mewakili segenap pengurus DKM Masjid Al-Uqwah beserta jamaah muslimat Al-Uqwah Bukit Rosella. Mari kita mengajak untuk senantiasa kita semua memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, atas karunia nikmat yang telah tercurahkan tak terhingga kepada kita, yang tak akan dapat kita berhitung atau tidak akan dapat angka mencapainya. Yang salah satunya adalah limpahan rahmat dan karunia-Nya serta hidayahnya pada sore hari ini kita dapat berkumpul semuanya menghadiri acara yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, dalam acara mualaf peduli dan kajian tauhid menjelang bulan Ramadan. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Puji syukur sedemikian hingga yang selanjutnya tercermin kepada sambutan dan ucapan kami dengan segala kerendahan hati kepada yang terhormat para tamu, jamaah muslim dan muslimah, para donatur yang mulia, serta seluruh panitia dan tim yang terkait. Kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari pada sore hari ini merupakan bukti nyata kepedulian dan kecintaan kita semua kepada agama dan sesama. Harapan kami semoga acara ini tidak hanya menjadi ajang yang bersifat duniawi, tetapi juga sebagai momentum peningkatan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan untuk selalu istiqomah dalam menjalankan ajaran agama ini, terus berikhtiar untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan senantiasa berbagi kepada sesama. Terkhusus tak lupa kepada Kohdoditan selaku narasumber beserta Yayasan Garda Mu'alaf Indonesianya, Ustadz Lutfi dengan Majelis Muhyin Nufusnya, Yayasan Baitul Maqdis selaku IO atau event organizer dalam acara ini, Yayasan Mu'alaf Center Indonesia Peduli Bogor Timur selaku pemrakarsa acara sore hari ini, Yayasan Badan Wakaf Al-Quran
serta beberapa channel syiar Islami, yaitu antara lain Ngaji Cerdas, Benteng Hati, dan channel Tohalim TV. Semoga acara syiar agama yang seperti kajian tauhid seperti hari ini dapat terus berkembang dan menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat. Semoga pesan-pesan kebaikan dan nilai-nilai tauhid yang disampaikan dapat diresapi dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta masyarakat yang lebih baik, lebih beriman, dan lebih bertakwa. Semoga setiap langkah kita dalam menyebarkan kebaikan dan ilmu bermanfaat ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebagai penutup, mari kita bersama-sama memanjatkan doa semoga acara Mu'alaf Peduli dan kajian tauhid sore hari ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai setiap langkah kebaikan kita dan menjadikan acara ini sebagai ladang pahala yang berlipat ganda bagi kita semua. Dan semoga amal jariah ini menjadi bekal di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Tentunya tak lupa kami selaku penanggung jawab dari tempat ini, kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada para tamu undangan atas segala kekurangan kami apabila dalam mempersiapkan tempat kurang berkenan, kurang nyaman di hati para tamu yang hadir. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sambutan dari MCIP selaku pemrakarsa acara hari ini dan para pihak yang terlibat, para penanggung jawab lingkungan dan para pengurus DKM sudah disampaikan, dan masuk selanjutnya pada acara Muqaddimah atau pembukaan yang akan dibawakan oleh Ustadz Lutfi dari Majelis Muhyin Nufus. Waktu dan tempat dipersilakan Ustadz. Duduk. Gemeter bu, nggak biasa ada kamera. Biasanya nggak dikamerain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aydan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Al-Ukhuwah Bukit Rosela, dan juga tidak lupa kepada pengurus wilayah Bukit Rosela, Bapak RW, Bapak RT, dan juga yang sama-sama kita hormati dan selalu kita muliakan narasumber kita, Koh Donditan. Kita sama-sama doakan beliau mudah-mudahan diberikan keistiqomahan, Amin. berikan kesehatan lahir batin, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Amin ya rabbal Alamin. alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kawan-kawan yang mu'allaf, udah muslim ya? Kalau mu'allaf udah muslim ya kok ya? Sudah ya? Mantan kafir. Oh, mantan kafir. Ya, sudah muslim kan? Sudah muslim kan? Cuma mu'allaf ya. Tadinya bukan apa? Bukan muslim jadi muslim. Malah dosanya masih sedikitatan beliau-beliau. Betul kok ya? Dosanya masih sedikit, banyakan saya. Ya kan? Karena beliau ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, maka dijadikan seperti bayi kembali. Dosanya dihapuskan. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini beneran, ini agak sedikit grogi karena dilihatin sama kamera kok. Ya. Baik, puji syukur kehadirat Allah, hari ini kita dipertemukan dalam rangka ngaji bareng, belajar tauhid bersama Kohdon Ditan. Nanti sama-sama kita ambil ilmu beliau. Saya yakin beliau nggak pelit dalam ngasih ilmu. Ini adalah nikmat dari Allah yang harus selalu kita syukuri. Dan a'zamun ni'am, nikmat yang paling besar adalah nikmat iman wal Islam. Salawat beriringan salam semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan umat beliau yang akan mendapatkan syafaatul udma di yaumil qiyamah kelak. Amin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia tidak lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan ayat tadi, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya ada syarat yang harus kita penuhi. Salah satunya adalah niat. Apa? Niat. Ini Kohalim mengadakan acara ini, dan Kohalim dan kawan-kawan ini niatnya sudah berapa lama? Sudah lama sekali meniatkan acara ini untuk syiar. Nah tentunya niat itu nggak mudah. Jadi niat itu harus benar-benar kita tanamkan dalam hati kita dalam beribadah kepada Allah, supaya apa? Ibadah yang kita lakukan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ibadah tanpa niat nggak ada nilainya, nggak ada konsekuensinya ketika ibadah tidak dibarengi dengan niat. Karena kata Rasulullah SAW, innamal a'malu bin niat. Segala sesuatu pekerjaan itu didasari dengan niat. Nah, Bapak Ibu, datangnya kita ke sini untuk apa? Untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka barang-barang saya selalu tekankan kepada Kohalim bahwa apa? Balik lagi ke niat awal. Niat kita apa? Di situ. Niat kita adalah untuk mencari keridhaan Allah, maka mari sama-sama kita pasang niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita datang ke sini karena Kohdondi umpama atau karena saya, ya enggak? Atau karena saya umpamanya, ya dapatnya Kohdondi, dapatnya saya. Tapi kalau kita datang ke tempat ini karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tahu tentang bagaimana tauhid, maka kita akan dapat semuanya. Kalau kita datangnya karena keinginan dunia atau apa, maka dapat itu. Tapi kalau yang kita pasang dalam hati kita bahwa hari ini kita datang dalam rangka untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, belajar tauhid untuk beribadah kepada Allah, apalagi sebentar lagi menjelang Ramadan, mari sama-sama kita pasang niat apa? Beribadah puasa karena Allah Subhanahu
wa ta'ala. Niat harus kita selalu pasang dalam hati kita. Karena apa? Karena tanpa niat ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rukun puasa apa? Yang pertama niat. Wudu niat. Salat niat. Nah, makanya ayo bareng-bareng kita perbaharui niat kita setiap hari untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tauhid. Kita beribadah lillahi, kita puasa lillahi, kita salat lillahi, kita berbuat apapun dari bangun tidur sampai tidur lagi sama-sama kita niatkan lillahi ta'ala. Jadi saya muqaddimahi kegiatan ini, ayo bareng-bareng pasang niat yang baik. Datang ke sini bukan karena apa-apa, karena untuk memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui nanti apa yang akan disampaikan oleh narasumber. Mari pasang niat kita untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebentar lagi kita menghadapi bulan suci Ramadan. Mari sama-sama kita sambut Ramadan dengan hati yang gembira. Karena apa? Ramadan diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman. Kalau yang tidak beriman tidak ada efeknya. Ramadan bagi orang yang beriman menjadi madrasah yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena inti daripada puasa adalah la'allakum tattaqun, untuk memperkuat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan acara kita pada hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diperbaiki hati kita, dijauhkan daripada segala penyakit-penyakit hati, dan kita bisa bergembira di dalam rangka menjambut bulan suci Ramadan, dan kita dapat mengisi Ramadan besok sebagai madrasah kita dalam mendidik kita dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena nanti yang peran utamanya adalah Kodondi. Ya, sama-sama kita belajar, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu sehingga ketauhidan kita akan semakin meningkat. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz atas tausiahnya, singkat tapi mengena ya. Jadi terkait dengan konsekuensi atas niat, konsekuensi dan nilai atas niat, yang insya Allah nanti mungkin akan diterjemahkan lebih dalam lagi, lebih gamblang lagi oleh narasumber kita, Koh Donditan, yang dalam waktu dekat mungkin insya Allah kita persilakan Ustadz Koh Donditan, dan akan dimoderatori oleh Koh Halim selaku moderator. Jadi Bapak Ibu, kita berikan waktu 15 menit untuk mukadimah Koh Dondi, dan selanjutnya akan diisi oleh sesi tanya jawab. Dipersilakan nanti dari jamaah muslim dan muslimat untuk menyampaikan tanya jawabnya terkait dengan tauhid ya, sesuai dengan tema hari ini yaitu belajar tauhid menghadapi Ramadan. Waktu dan tempat dipersilakan. Saya di mana? Sini? 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 Sahadat. Masuk. Belum mulai sahadat dulu. Oke, sebagaimana pesan dari Koh Halim, mungkin diawali season kali ini dengan syahadat ya. Syahadat, ada salah satu dari calon saudara kita yang akan menyatakan syahadat masuk Islam. Alhamdulillah, insya Allah kita saksikan bersama dan akan kita doakan mudah-mudahan kita semua bisa senantiasa istiqomah untuk menjalani agama ini. Dipersilakan. Siapa namanya? Bu Septi mungkin bisa.
Di sini ya? Di sini aja. Soalnya nggak ada bingkisan yang buat malap ya? Pak Boy. Silakan ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Senang sekali saya dan Bapak Ibu semua yang ada di sini. Kita sekarang sedang berada di Masjid Al-Uquwah ya, betul ya? Alhamdulillah di depan saya sekarang ada saudari Via Nathan, betul? Gabriel Natania Cesia Putri. Waduh panjang bener ya? Iya. Panggilannya Nathan kan betul ya? Iya. Ah ya, saya taunya Nathan aja udah. Alhamdulillah ya, Bapak Ibu, ini saudari Nathan ini ternyata seorang dokter. Waduh, dokter spesialis paru ya betul ya? Iya. Wah, lulusan Beijing. Wah, lulusan Beijing ini. Bisa Mandarin nggak? Ya, benar. Coba tes. Ni hao ma? Nihang. Ayo. Oh, gitu kan? Gua cuma bisa itu doang. Wah, kalau gitu apa syaratnya harus pakai bahasa Mandarin? Jangan. Terjemahan jangan ya. Mana punya? Baik, alhamdulillah senang sekali ya di depan kita sekarang ada saudari Nathan aja biar singkat nih. Menyatakan keinginannya untuk memeluk agama Islam. Iya. Betul? Betul. Ya. Tolong dideketin mic-nya ya supaya kedengeran. Seperti biasa, saya akan menanyakan beberapa hal ya. Yang pertama, apakah saudari Nathan ini menyatakan diri untuk memeluk agama Islam itu atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Atas kemauan sendiri. Alhamdulillah, karena di dalam Islam tidak ada paksaan ya. Iya. Yang kedua, keluarga sudah tahu? Sudah. Tidak ada masalah ya? Insya Allah. Wah, sudah bisa insya Allah masalah. Belajar di mana ini? Alhamdulillah. Waduh ya alhamdulillah. Jadi gini, kenapa saya tanya tentang keluarga? Bukan berarti orang mau masuk Islam itu minta izin keluarga, bukan. Tetapi seseorang yang mau beriman itu hanya butuh izin dari Allah SWT. Ya, masalah keluarga itu hanya masalah duniawi, yang mana kalau ada masalah nanti bisa kita bantu. Ya. Yang ketiga, di dalam Islam ada syariat-syariat. Setelah bersyahadat nanti ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada naik haji jika mampu. Ya. Apakah saudari Nathan berjanji untuk berusaha sebaik-baiknya melaksanakan syariat-syariat tersebut? Mau. Alhamdulillah. Jadi semua sudah dijawab ya dengan baik ya. Tidak ada yang menghalangi lagi saudari Nathan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat ya. Sekarang ikuti kata-kata yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab. Nanti kita lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesia ya. Tangan kanannya tolong telunjuk kanan diangkat ke atas sebagai simbol tauhid ya. Mic-nya tolong lebih didekatkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Takbir. Alhamdulillah. Saudari Nathan sudah sah menjadi seorang muslim. Nanti belajar Islamnya step by step ya, pelan-pelan. Ada dari Garda Mualaf, ada dari MCIP. Kalau dekat dengan MCIP nanti bisa ke MCIP, atau kita nanti juga bisa kirim guru privat ke rumah ya. Saudari Nathan ini pernah datang ke studio saya, sudah pernah berkonsultasi ya. Alhamdulillah saya malah nggak tahu kalau dia mau datang ke sini untuk bersyahadat ya. Demi Allah saya nggak tahu, malah baru tahu tadi dikasih tahu sama Melisa ya. Oke, seperti biasa juga ada yang ingin saya beritahukan untuk saudari Nathan.
bahwa di dalam Islam kita memahami bahwa setiap manusia, ya, termasuk Nathan, dulu ketika lahir sebenarnya fitrah. Fitrah di sini artinya konteksnya adalah muslim. Muslim adalah orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada penciptanya. Kita semua besar karena orang tua kita, ya. Ketika orang itu besar, dia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi karena orang tuanya. Namun ketika orang itu nanti mendengar Islam, menerima Islam, bahkan sampai dia masuk Islam, orang itu sebenarnya tidak pindah agama, tapi orang itu sebenarnya kembali ke fitrahnya sebagai muslim, ya. Jadi muslim adalah orang-orang yang harus berserah diri hanya kepada pencipta kita, ya. Yang kedua, setiap orang yang bukan Islam ketika dia bersahadat, insya Allah dosa-dosanya dari akil balik hingga dia bersahadat, insya Allah akan dihapuskan, ya. Alhamdulillah. Tapi kebaikannya dari akil balik juga sampai dia bersahadat, insya Allah tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Ya, jadi kita sudah dikasih modal yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu adalah bukti dari maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi catatan harus menjalankan Islamnya dengan baik, ya. Baik, alhamdulillah setelah ini kita semua nanti akan membina saudari Nathan mengenai Islam mulai dari 0 sampai harus bisa baca Quran. Insya Allah, ya. Harus, ya. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik. Nah, sekarang karena saudari Nathan ini dosanya 0, nah, dosa kita lebih banyak nih dari Nathan sekarang nih, ya. Kita minta tolong sama Nathan. Nah, ya, minta tolong doain kita semua di sini. Doain kita semua di sini yang masih punya hutang misalnya bisa dilunaskan. Yang ada masalah dengan keluarga tolong segera diselesaikan. Apapun masalah kita tolong doain. Tapi yang penting kita minta tolong Nathan doain kita semua supaya kita ini istiqomah dan husnul khotimah. Amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik, kita sekarang juga semuanya sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya, dan insya Allah kita semua dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Barakallahu fikum, semoga saudari Nathan bisa menjalankan Islam dengan baik. Amin. Ya, insya Allah ini tanggung jawab kita semua supaya Nathan bisa menjalankan Islam dengan baik, ya. Barakallahu fikum. Nanti tolong tetap berkomunikasi dengan kami, ya, dengan saya dan Ko Halim supaya bisa menjalankan program pembinaan mualaf, ya. Baik. Sebelumnya lagi nih kami juga mohon maaf karena beritanya mendadak, jadi saya nggak bawa apa-apa. Tidak apa-apa, kok. Nah, jadi saya nggak bawa paket mualaf nih. Biasanya kalau ada yang masuk Islam, saya kasih paket. Saya kasih contekan biasanya, ya. Contekannya apa? Sajadah yang ada bacaannya. Sudah, ya? Sudah. Oke, alhamdulillah. Saya cuman bisa kasih ini. Ini ada sejumlah uang. Tolong jangan dilihat jumlahnya. Nanti mau diapakan saja silahkan. Mau disodakokan lagi silahkan. Tapi ini adalah kewajiban kami untuk memberikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Uang zakat ini memang diperuntukkan salah satunya untuk orang yang baru masuk Islam. Orang itu mau kaya, mau miskin, tolong diterima dengan baik. Jangan dilihat jumlahnya, tidak sampai 2 miliar, tenang aja, ya. Saya terima ya, Ko. Terima kasih banyak. Barakallahu fikum, ya, semoga bermanfaat. Mau disodakokan lagi juga silahkan, ya. Itu saja. Terima kasih banyak atas perhatiannya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sini. Kita lanjutkan dengan acara kita, ya. Silakan kembali ke tempat, ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Selamat, ya. Silakan. Masya Allah, merinding saya, Pak. Baik Bapak Ibu, sebelum melanjutkan ke kajian utamanya, mohon untuk saf 1, 2 diisi, Pak, agar lebih afdol untuk tidak bercampur. Bapak-bapak bisa di depan, Pak. Monggo, Pak.
Baik, terima kasih. Walim. Ah, Apa yang mau lanjut. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rezeki dan rahmat kepada kita semua sehingga kita semua bisa berkumpul di sini dalam acara ibadah belajar tauhid menjelang bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan tiba. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang. Kami mengucapkan ahlan wasalan, selamat datang dan terima kasih kepada para mualaf, jamaah muslim muslimah serta khususnya kepada pembicara utama Ustadz Lutfi SPDI dan Kodonditan. Ucapan yang sama juga kami tujukan kepada Yayasan Baitul Maqdis, kemudian Dewan Makmur Masjid Al-Uqwa Bukit Rosela, Citra Indah Siti Jonggol, Yayasan Ngaji Cerdas, Yayasan Badan Wakaf Quran, Yayasan Garda Mualaf Indonesia, dan terakhir adalah untuk saya sendiri, Yayasan Mualaf Center Indonesia Peduli Bogor Timur. Tanpa berpanjang lebar lagi, kita sambil menghemat waktu juga bahwa hari ini kita berkumpul di sini dengan satu tujuan, kembali lagi ke apa yang disampaikan oleh Ustadz Lutfi, kita kuatkan niat, kita satukan niat untuk kita belajar dalam ibadah tauhid, terutama untuk mualaf. Setelah penjelasan dari Kodondi nanti, maka kita supaya interaktif, kita akan langsung ke sesi tanya jawab, ya, sehingga ini lebih interaktif, lebih terfokus dengan pokok utama yang mau kita sampaikan. Saya rasa begitu saja Kodondi. Waktu dan tempat kami sediakan, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa bersama Bapak Ibu di sini di Masjid Al-Uqwah ya. Alhamdulillah, sesuai dengan doa dari Ko Halim, hari ini tidak terlalu panas ya Ko ya. Oh, alhamdulillah. Baik, saya ngelihat judulnya belajar tauhid. Harusnya kita semua di sini udah tahu tauhid dong ya, harusnya ya. Harusnya ya. Ini karena konteksnya menjelang Ramadan gitu ya. Nah, baiklah kalau gitu, saya hanya ingin sharing sedikit saja mengenai tauhid, yang mana saya mencari ketauhidan itu butuh waktu kurang lebih berapa ya? Hampir 7 tahun kurang lebih ya, nyari tauhid. Bukan tauhidnya hilang, memang saya belum nemu tauhid waktu itu ya. Saya pikir saya tauhid dulunya gitu. Ternyata enggak gitu. Ya, Ko Halim juga mungkin punya cerita yang sama dengan saya. Kita yang dulunya bukan Islam, kita pikir dulu kita tuh bertauhid. Karena kita selalu mendengar Tuhan kita tuh Tuhan yang esa. Betul kan? Di kitab suci kita yang dulu, yang saya bawa-bawa nih, ini juga ada tulisannya. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Ehad ya. Ehad itu bahasa Ibrani. Artinya, dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ternyata setelah kita kenal Quran, di Quran ada Qul huwallahu ahad. Ternyata sama ya. Dulu kita pikir kita sebelum masuk Islam kita bertauhid. Ternyata itu adalah tauhidnya orang Yahudi. Ya, tauhidnya bangsa atau Bani Israel. Tetapi ketika masuk kita mempelajari tentang ketuhanan di dalam agama kita yang dulu, saya dan Ko Halim nih dari kalangan Kristen, ternyata ketauhidan itu telah dicampur dengan ajaran-ajaran manusia, ajaran-ajaran pemikiran-pemikiran manusia. Apa itu?
ada yang namanya Helenisme dari Yunani, ada yang namanya paganisme dari Romawi, ada yang namanya filosofi, Platonisme. Semuanya itu dicampur dengan ketauhidannya Yahudi sehingga timbullah agama Kristen, ya. Orang Kristen kalau ditanya Tuhannya berapa, tetap mereka bilang satu. Tuhannya Esa nggak? Esa. Mau diingkat, jungkir balik, mau dikelitikin, tetap mereka bilang Tuhannya Esa. Tapi, nah, mereka tuh bilangnya Tuhan mereka Esa tapi gitu. Jadi Esa tapi gitu, ada tapinya gitu lah. Tapinya apa? Tapinya bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi, yaitu yang disebut dengan Trinitas, gitu ya. Bapak Ibu pasti pernah mendengar tentang Trinitas atau Tritunggal, gitu. Kalau Tritunggal kayaknya mungkin kurang begitu cocok dengan mereka. Kenapa? Nanti kalau ditanya sama orang Jawa, nah tunggalin di, gitu. Kan repot jadi urusannya, gitu. Tunggalin di. Tunggal berarti banyak, ya. Tapi kalau Trinitas mungkin mereka bisa bilang 3 pribadi tapi 1 hakikat. Itu akidahnya Kristen, ya. Pertanyaannya, ngapain kita sekarang ngomongin agama Kristen? Ngapain kita sekarang ngomongin agama orang lain? Tujuannya apa? Itu yang disebut dengan ilmu kristologi, membedah, ya, mempelajari kekristenan, karena kita memang ingin sebenarnya mengajak saudara-saudara kita yang Kristen ataupun yang lain untuk apa? Bertauhid. Nah, ya. Jadi dakwah kristologi, dakwah yang kami lakukan di Yayasan Garda Mualaf Indonesia melalui perang pemikiran itu dengan ilmu kristologinya. Buat kami, ilmu kristologi itu adalah dakwah tauhid. Dakwah yang mengajak orang untuk bertauhid, gitu. Karena kita mempelajari akidah mereka, kita mempelajari kitab mereka, kita mempelajari sejarah mereka, itu semata-mata hanya kita ingin membuktikan bahwa mereka itu belum bertauhid. Nah, tauhid itu sebenarnya seperti apa sih sebenarnya? Bapak Ibu pasti sudah tahu lah ya, yang namanya tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita. Kita sendiri dulu sebelum lahir, jiwa dan roh kita sudah berikrar, sudah bertauhid roh kita, karena roh berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita sudah lahir jadi manusia, kita sudah dibuat lupa. Kalau Bapak Ibu yang lahir di keluarga muslim, alhamdulillah, Bapak Ibu tumbuh besar dengan tetap bertauhid. Tapi kita-kita nih yang disebut dengan mualaf, saya sebenarnya keberatan kalau sebut mualaf ya. Jangan mualaf terus ya. Mantan kafir aja gitu ya. Muslim gitu. Mualaf terus gitu. Mualaf itu mungkin hanya 2-3 tahun lah ya, 2-3 tahun. Itu pun hanya untuk membina ya. Jadi sebenarnya semua manusia dulu sebelum lahir sudah berikrar, sudah bersyahadat. Ketika jadi manusia, kalau dia lahir di keluarga muslim, alhamdulillah dia bisa terus menjaga ketauhidannya. Tapi kalau lahir di keluarga yang bukan Islam, Kristen dan sebagainya, dia melalui perjalanan sebagai seorang kafir. Makanya tadi saya bilang kepada saudari Nathan, ketika orang yang bukan Islam, dia memeluk Islam, orang itu sebenarnya kembali ke fitrahnya manusia. Fitrahnya manusia ya muslim. Muslim ya orang yang bertauhid, orang yang hanya mengesahkan penciptanya. Nah, kadang-kadang kita pun yang sudah muslim, lahir di keluarga muslim, kadang-kadang ketauhidan yang kita pegang ini tidak terlalu erat kita pegangnya nih. Ini yang sering juga kita hadapin nih ya. Mau contoh nggak? Mau contoh nggak? Ini contoh gampang aja. Kita taunya sholat di masjid, ya betul ya. Sebenarnya sholat yang sebenarnya itu di masjid atau bukan paling? Sholat yang sebenarnya Bisa di masjid. pasti di masjid. Ya. Terus kalau di luar masjid, kalau sampai kita minta pertolongan kepada orang lain, ya. Misalnya nih ya, nauzubillah mujalik nih, sampai ke seorang dukun misalnya. Terus iya kanak budunya itu kemana gitu? Iya kanak budu, wa iya kana sta'innya kemana? Berarti sebenarnya inti daripada sholat kita itu sebenarnya bukan di masjid aja, tapi ketika kita keluar masjid,
kita harus bisa menjaga yang namanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita bisa menjaga satu kalimat ini saja ya yang ada di dalam bacaan Al-Fatihah kita, sebenarnya kalau kita bisa menjaga kalimat ini dan kita melakukan mengamalkannya, itu kita sedang bertauhid. Kenapa? Karena hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja kita minta tolong. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja kita menyembah. Kalau kita mulai mentuhankan sesuatu di luar Allah Subhanahu wa taala, tauhid kita sudah tergelincir, sudah lepas dari genggaman kita. Kalau kita sampai minta tolong kepada selain Allah, tauhid kita sudah lepas dari tangan kita. Itu yang saya maksud, Walim ya. Itu yang juga dulu saya cari. Kan wajar kita minta tolong sama orang, betul kan? Ya, manusia itu memang ya saling tolong menolong, diajarkannya begitu. Tetapi ketika kita mempunyai masalah, yang pertama harus kita minta tolong siapa kalau bukan pencipta kita dulu gitu. Namanya aja muslim, ngakunya muslim, tapi berserah dirinya kepada majikannya misalnya, atau berserah diri kepada saudaranya misalnya. Itu yang bisa membuat kita tergelincir gitu ya. Saya lanjutkan lagi bahwa kami di Yayasan Pembina Mu'allafat Tauhid ini dan juga Garda Mu'allaf Indonesia, kami menempuh jalur dakwah yang namanya dakwah kristologi ya. Kristologi itu memang mempelajari tentang akidah dan iman Kristen, tetapi kita mempelajarinya dengan kacamata Islam ya. Dalam arti di Islam dan di Kristen itu akan ada satu sosok yang seolah-olah apa, dalam tanda kutip diperebutkan lah gitu ya. Diperebutkan dalam arti apa? Kita di Islam mengenal sosok Nabi Isa alaihissalam hanya seorang hamba Allah. Di Kristen mengenal sosok Yesus Kristus atau Isa alaihissalam ini sebagai Tuhan. Kristen menganggap Yesus mempunyai sifat ilahi sehingga mereka menyembah Yesus sebagai pribadi kedua dalam ketuhanan mereka. Ya, satu sosok ini yang istilahnya dalam arti sering kita perebutkan, dalam arti mendakwahkan kepada orang supaya mengikuti pemahaman masing-masing. Kristen mencari orang di luar Kristen untuk menyembah Yesus. Kita Islam mencari orang di luar Islam juga untuk apa? Untuk menyembah Allah dan menyebarkan bahwa Nabi Isa alaihissalam bukan Allah. Ini yang sering menjadi apa? Titik temu ya. Titik permasalahan antara Islam dan Kristen. Bukan berarti Islam tidak bisa hidup berdampingan dengan agama apapun. Dengan agama apapun Islam bisa berdampingan asalkan dari luar tidak mengajak orang Islam untuk ikut agama mereka. Nah, gitu kan? Masalahnya agama Kristen itu memang boleh dikatakan diperintahkan ya, baik pendetanya maupun jemaatnya untuk mencari orang di luar Kristen masuk agama mereka. Karena ada perintahnya di kitab mereka. Matius 28:19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ada kata baptislah. Berarti kalau belum baptis kan belum selesai urusannya gitu. Nah, dikejar terus gitu. Memang mungkin tidak semua jemaat ya melakukan hal yang seperti itu. Tapi dari setiap gereja itu punya misi yang sama. Misinya sama, mencari jiwa gitu. Nah, kita orang Islam yang di Indonesia sebagai populasi yang terbesar bahkan mungkin di seluruh dunia, katanya sekarang udah disalib sama Pakistan nih. Umat Islam 240 juta lebih. Apakah tidak menjadi target yang menggiurkan gitu buat teman-teman kita yang dari Kristen? Kita belajar kristologi bukan untuk membenci orang Kristen, bukan. Ya, kita belajar kristologi juga bukan untuk menjadi orang Kristen, bukan. Tetapi dengan mengetahui apa isi kitab mereka, bagaimana akidah mereka, bagaimana sejarah terbentuknya agama mereka, ketika kita berhubungan atau bermuamalah dengan orang-orang di luar Islam, khususnya dengan orang-orang Kristen, yang mana kita dijadikan target oleh mereka untuk ikut agama mereka, kalau kita sudah tahu ilmunya kristologi, mudah kita malah bisa mendakwai mereka. Gitu. Itu yang saya maksud ya. Jadi
dakwah kristologi memang bukan dakwah yang baik, apa istilahnya, yang damai-damai saja. Kadang kita juga bisa mendapatkan perlawanan-perlawanan, tapi perlawanan dalam arti perang pemikiran terus gitu. Itu yang selalu kita hadapi. Karena jangan salah, Bapak Ibu, sekarang zaman medsos. Nah, ya, Bapak Ibu yang sudah punya anak-anak remaja, saya yakin tidak bisa lepas dari medsos. Kecuali kalau anak-anak Bapak Ibu ini dimasukkan ke dalam pesantren, mungkin kita sedikit tenang. Tapi kalau anak-anak kita sekolah di sekolah umum, yang namanya medsos ini kan bisa berguna tapi juga bisa berbahaya. Berbahayanya apa? Siapapun bisa naruh konten di medsos yang tujuannya untuk menarik orang ikut kelompok mereka. Banyak sekali, ya. Ada yang terang-terangan, ada yang tidak terang-terangan. Ada yang bisa dikatakan gini, mereka bisa meniru-niru kebiasaan orang Islam, bahkan bisa meniru-niru pakaian orang Islam. Ada yang begitu. Mereka mengenakan baju yang Islami, tapi yang mereka kabarkan atau yang mereka katakan di dalam konten-konten mereka itu adalah konten-konten yang sebenarnya isinya Kristen, yang mengajak orang-orang yang menonton supaya masuk agama Kristen. Banyak begitu, sudah banyak, ya. Kenapa bisa begitu? Karena mereka juga diajari bagaimana mencari jiwa. Salah satu taktiknya adalah mereka harus bisa cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ko Halim mungkin ingat nih dulu. Dia mengenang nih zaman dulu nih. Betul kan? Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Dan yang namanya misionaris, itu juga mereka sudah belajar bagaimana mereka bisa diterima di komunitas apapun. Mereka belajar. Ada seorang mantan misionaris bilang sama saya, kita udah diajarin, mau masuk ke daerah mana aja kita pasti diterima. Nah, diterima berbaur. Kalau sudah berbaur, mereka sudah berinteraksi, baru mereka mengeluarkan taktik-taktik mereka yang lain. Ya, itu sudah banyak terjadi dan kita tahu sendiri ya bahwa populasi Islam secara persentase dari zaman kita merdeka kurang lebih 95%, sekarang berapa? 86, sudah naik sedikit Pak. Alhamdulillah 2019 sampai 2023 sekarang sudah 87 Pak, 87, berapa ya? 1 Pak kalau salah. Kalau Bapak bilang 86, betul Pak, 5 tahun yang lalu 86,7% Pak. Alhamdulillah, saya nggak tahu nih ya ada fenomena apa, tetapi Islamnya ternyata naik sedikit Pak. Kristennya dan Katolik, Protestan dan Katolik itu mengalami penurunan. Walaupun jumlah populasinya naik sekian ratus ribu, 700 ribuan Pak, tapi secara persentase mereka turun sedikit, 0,16% kalau nggak salah. Ya, jadi alhamdulillah ternyata Islam masih bertahan di Indonesia, ya. Dan ternyata orang-orang di luar Islam yang masuk Islam di Indonesia juga cukup banyak. Datanya sekarang kita sedang rekap, ya. Banyak di Indonesia lembaga-lembaga mualaf, tapi ketika saya bertanya kepada guru saya di MUI, saya tanya, Ustadz, di Indonesia ada berapa orang yang masuk Islam dalam setahun? Tidak ada yang bisa jawab. Nggak ada yang bisa jawab kan? Kenapa? Karena data itu tersebar di lembaga-lembaga mualaf yang ada di Indonesia, termasuk MCIP, termasuk Garda Mualaf, termasuk mungkin Baitul Maqdis, termasuk mungkin yang lain-lain. Ada kira-kira 300 lebih lembaga mualaf di Indonesia, ya. Tapi mereka pegang data masing-masing, nggak setor ke Kementerian Agama, nggak setor ke MUI. Jadi ketika kita mau tahu berapa orang yang masuk Islam di Indonesia selama setahun, nggak ada yang tahu, ya. Alhamdulillah, saya minta kepada MUI, Ustadz tolong fasilitasi kami, bikin tolong dibuatkan asosiasi lembaga mualaf Indonesia. Nah, tujuannya apa?
supaya lembaga-lembaga mualaf ini punya perhimpunan, mereka setiap bulan bisa setor data, yang mana tujuannya kita punya datanya. Berapa orang masuk Islam selama setahun? Di daerah mana yang banyak masuk Islam? Di daerah mana yang butuh pembinaan lebih? Di daerah mana yang banyak pemurtatan? Nah, kayak gitu-gitu buat kita pegiat dakwah, tentu saja kita bisa punya rencana untuk membuat misi dan strategi yang lebih baik, gitu kan ya. Alhamdulillah 2 bulan yang lalu sudah terbentuk asosiasinya dengan anggota Yayasan Lembaga Mualaf kurang lebih 30-an ya. MCIP belum ikut nih, MCIP nih. Nah, harus segera ikut ya. Supaya apa juga? Supaya ketika misalnya contoh begini, masih ada orang yang memanfaatkan sertifikat mualaf itu untuk kepentingan pribadi. Masih ada, betul? Syahadat di masjid sini, syahadat di masjid sana, syahadat di masjid sana. Itu memang cukup memprihatinkan ya. Dia hanya mencari ya tadi seperti uang zakat atau mencari, atau bahkan ada yang untuk nikah lagi, ada yang menggunakan seperti itu. Nah, jadi dengan adanya asosiasi ini juga kita harapkan hal-hal seperti itu bisa dicegah gitu ya. Nah, kita jadi di dalam membina para mualaf, kita juga bisa berkolaborasi dengan lembaga-lembaga mualaf yang lain. Contoh, nanti misalnya kayak tadi Nathan kalau rumahnya dekat sini, boleh sering-sering main ke MCIP, ikutin kajiannya gitu ya. Untuk yang rutin boleh dari kami cari nanti guru yang dekat rumahnya, nanti bisa kerjasama ya. Nah, kembali lagi ke kristologi. Jadi kami di Yayasan Garda Mualaf ini, yang mana kami menempuh jalur perang pemikiran, kami menganggap bahwa dakwah kristologi ini adalah dakwah tauhid. Kami juga percaya bahwa dakwah ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW beserta sahabat-sahabatnya ketika mereka masih berinteraksi dengan orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani pada saat itu ya. Jadi buat kami, kalau kristologi itu kan bidang ilmunya, kalau kristolog itu kan orangnya. Saya bisa disebut kristolog, makanya saya pakai topi begini biar nggak dipanggil ustadz gitu. Yang dipanggil ustadz yang itu aja ya. Kalau saya kristolog ustadz gitu ya. Kristolog kita kenal banyak kristolog ya. Ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Kristolog orangnya yang paling hebat di seluruh dunia siapa kira-kira? Boleh angkat tangan yang tahu jawabannya? Siapa kira-kira? Syekh Ahmad Didat, belum tepat. Siapa lagi? Ada yang tahu? Almarhum Syekh Ahmad Didat itu adalah guru saya pertama. Ketika saya masih Kristen, belajar kristologi melalui YouTube. Nah, jadi saya santri goibnya. Siapa yang tahu kristolog yang paling hebat di seluruh dunia? Angkat tangan, angkat tangan. Siapa Pak? Bapak dapat buku dari saya nanti Pak ya. Itu yang saya maksud. Jadi Rasulullah adalah seorang kristolog juga Pak. Beliau berinteraksi dengan orang Yahudi, berinteraksi dengan orang Nasrani. Saya, Dr. Zakir Naik, almarhum Syekh Ahmad Didat, yang lain-lain belajar kristologi bertahun-tahun. Almarhum Syekh Ahmad Didat belajar kristologi 40 tahun. Dr. Zakir Naik belajar dari almarhum Syekh Ahmad Didat 4 tahun. Saya bertahun-tahun, ngumpulin Bible aja bertahun-tahun. Yang lain juga begitu. Tapi kalau Rasulullah belajarnya berapa tahun Pak? Ilmunya langsung wahyu dari Allah SWT. Itu yang saya maksud ya. Jadi kami juga menganggap Rasulullah juga kristolog. Karena orang-orang Kristen yang menghadap ke dia, orang-orang Yahudi yang menghadap ke dia, berdiskusi, berdebat, ada yang masuk Islam, ada yang tidak, itu juga yang kami lakukan. Saya juga sekarang hampir tiap hari menerima tamu, baik yang dari kalangan Kristen maupun yang dari kalangan Islam. Loh kok Islam? Ngapain datang ke Koloni? Nanti yang ada anaknya mau murtad, ada yang suami istrinya sudah murtad dan sebagainya. Jadi sekarang ilmu kristologi malah bisa menguatkan orang-orang yang sudah Islam, tapi juga bisa mengarahkan, mengajak orang-orang yang di luar Islam untuk masuk agama Islam. Jadi kalau ada orang-orang Kristen datang ke saya, Walim, yang saya buka pertama kitab mereka. Nggak mungkin saya langsung buka Quran gitu. Saya bacain Quran misalnya surat Al-Ikhlas gitu. Mereka belum beriman.
Jadi yang saya bukain kitab mereka dulu. Saya suruh mereka baca dulu. Jadi saya mencari persamaannya dulu. Ya. Saya mencari persamaannya dulu antara Quran dan kitab mereka. Ketika mereka melihat ada persamaan antara kitab mereka dengan Quran, otomatis dalam hati gimana rasanya? Ya kan? Berarti ada rasa simpatik. Oh iya, ternyata dalam kitab saya ada juga yang sama dengan Quran. Setelah itu baru saya tunjukkan apa? Kesalahannya dalam kitab mereka. Kesalahannya apa? Bisa kontradiksi. Bisa ayat yang tidak asli. Bapak Ibu semua nih yang sudah akrab dengan Quran, saya pengen tahu rasanya kalau di dalam Quran Bapak Ibu ada catatan kaki Quran surat Al-Fatihah ayat kedua ternyata tidak asli gitu. Rasanya gimana, Sa? Bisa bayangin nggak rasanya gimana? Nah, itu juga yang saya tunjukkan kepada mereka di dalam kitab mereka. Kitab mereka yang mereka tidak pernah baca, ada catatan kaki, ayat ini pasti tidak asli. Itu yang saya lakukan. Reaksinya macam-macam, ya. Nanti ada yang baca begini, mukanya diem aja gitu ya. Habis itu ditutup, dia nangis. Nangis, ada yang nangis setelah baca seperti itu. Saya tanya, Mbak, kok nangis kenapa? Dia bilang, berarti selama ini saya dibohongin gereja ya? Bukan saya bilang, saya bilang. Yang bilang kitab ini sendiri gitu. Ya, jadi kebanyakan setelah mereka tahu itu, mereka banyak yang masuk Islam. Karena apa? Karena ada kesamaan dalam kitab mereka dengan Quran. Gak cuman di 1-2 surat aja, banyak, masih banyak di dalam kitab mereka yang sama dengan Quran, senada, sejalan, setara gitulah pesan-pesannya. Contoh tadi yang saya bacakan pertama, itu ada di Ulangan 6 ayat 4. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Nanti ada lagi ayat yang lain, Bilangan 23:19. Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Saya tunjukkan lagi, nih Quran nih, surat apa Al-Fatihah. Lam yalid walam yulad. Sama nggak coba? Saya terjemahkan, artinya sama. Tuhan tidak memperanakan, Tuhan tidak diperanakan. Nanti ada lagi di kitab mereka, Keluaran 9 ayat 14. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan aku di bumi. Coba lihat, sama nggak? Walam yakulahu kufuwan ahad. Sama. Nanti ada lagi, 1 Raja-Raja 8 ayat 27. Langit yang mengatasi segala langit tidak dapat memuat Tuhan. Di Islam kita juga mengenal, ada berapa langit? 7 langit. Kalau ini langit mengatasi segala langit, berarti kan langitnya banyak. Nanti ada lagi, di Ayub misalnya, Ayub 9:32, Tuhan bukan manusia, sama. Ayub 37:16, Tuhan Maha Tahu. Sama, kita juga di Islam punya mengenal sifat daripada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah Maha Mengetahui. Dari situ nanti ada lagi, ada Maliaki 3:16, Tuhan tidak akan berubah. Saya cukup nanya begini aja. Ayat-ayat yang tadi saya bacakan itu adalah dari kitab yang namanya Perjanjian Lama, ya. Kitabnya orang Kristen itu terbagi 2, Pak. Ada Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Itu kitab dari Perjanjian Lama. Saya cuma nanya begini, bagaimana ceritanya? Satu bagian, satu perjanjian, Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, Tuhan tidak berubah. Tiba-tiba bisa jadi Yesus. Mereka akan mikir, berarti ada konsep ketuhanan yang berbeda antara Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Saya cuma biarkan mereka berpikir aja. Dari mana gitu artinya. Berarti ini kontradiksi. Kalau mereka mau coba menyambung-nyambungkan, baru saya keluarkan referensi-referensi yang menyatakan bahwa ini ada adopsi apa? Helenisme Yunani, paganisme Romawi, filosofi Platonisme. Nah, setelah saya tunjukkan semua, saya serahkan kepada mereka. Silakan berpikir, Islam begini, Kristen begini. Itu yang disebut dengan ilmu Kristologi, ya. Alhamdulillah dari dakwah yang kami lakukan, sekarang mungkin boleh dikatakan kami sedang menuai hasilnya. Ya, tadi pagi ada anak muda jauh-jauh terbang dari Banjarmasin, naik pesawat pagi-pagi, turun di Cengkareng,
ke tempat kita, datang hanya untuk bersyahadat, selesai syahadat pulang lagi Banjarmasin. Saya bilang ngapain jauh-jauh ke sini cuma syahadat? Memang di sono nggak ada masjid gitu? Masjid banyak di sono kan? Tapi dia bilang apa? Kok kalau saya syahadat di sono, di masjid salah satu masjid sana, pasti nanti nyampe ke keluarga saya. Keluarga saya pasti tahu, nggak lama pasti tahu. Nanti ada lagi perempuan jauh-jauh terbang dari Kudus ke tempat saya hanya untuk syahadat. Alasannya sama. Ada pemuda dari Medan, ada yang dari Pematang Siantar, terbang ke Jakarta hanya untuk syahadat, pulang lagi. Saya bilang, mahal juga kalau gitu ya, mau syahadatnya, ongkosnya, tiketnya. Padahal kalau mereka ke masjid dekat rumah syahadat nggak bayar, malah dikasih zakat. Tapi itu karena orang yang masuk Islam tidak semua kondisinya sama. Ada yang keluarganya bisa menerima, tapi lebih banyak menolak. Kenapa? Karena nah, ini nanti kita bisa pilah-pilah lagi nih. Rata-rata keluarga yang di luar Islam menolak keluarganya masuk Islam karena apa? Adat, tradisi, ya. Ini sesuatu yang bisa dikatakan sakral gitu ya untuk beberapa kelompok keluarga, terutama dari keluarga Tionghoa. Keluarga Tionghoa itu memegang adat, memegang tradisi. Apalagi kalau anak laki-laki pertama, wah udah susah itu. Ya. Jadi anggapan-anggapan mereka dengan Islam pun masih banyak yang perlu diluruskan. Banyak juga mereka yang beranggapan Islam itu agamanya orang miskin. Masih ada yang begitu, ya. Islam itu agamanya orang yang dipenjara gitu. Islam itu agamanya teroris gitu. Masih banyak. Masih banyak. Bener nggak Riko? Tuh ada yang ngaku ya. Bahkan ada orang tua kita yang melarang anak-anaknya masuk masjid. Jangan sampai ya kamu ketemu Pak Ustadz gitu. Ada yang begitu. Jadi nggak boleh ketemu satu fee berarti. Masih ada yang begitu. Karena apa? Karena ketakutan mereka. Ketakutan itu dari mana? Ternyata itu adalah peninggalan penjajah Belanda. Penjajah Belanda dulu ketika menjajah Indonesia membagi masyarakat menjadi 3 golongan. Golongan pertama, golongan orang-orang bangsa Eropa. Golongan kedua, orang-orang Asia Timur Jauh, Cina, India, Arab. Golongan 3 paling rendah, Bumi Putra. Jadi golongan yang tengah, kalau untuk ikut agamanya orang yang golongannya di bawahnya, gengsinya pasti ada. Mereka merasa mereka bukan golongan mereka. Itu kan sesuatu yang memang sengaja dibuat Belanda untuk memecah belah bangsa Indonesia. Ya, alhamdulillah Islam tidak mengajarkan seperti itu. Di dalam Islam tidak kenal rasis, di dalam Islam tidak kenal diskriminasi. Semua orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Dan orang Arab tidak lebih baik daripada orang non-Arab. Orang non-Arab juga tidak lebih baik daripada orang Arab. Yang lebih baik dari mereka adalah yang bertakwa. Nah, jadi dengan ketakwaan kita lah kita mencari ridha Allah, kita mencari kedudukan yang mulia di sisi Allah, supaya kita bisa menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, termasuk nanti di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini biasanya ada 2 tipe orang menghadapi Ramadan. Biasanya nih, ada yang begini, alhamdulillah sebentar lagi Ramadan nih, alhamdulillah sebentar lagi saya bisa numpuk pahala nih. Yang golongan pertama begitu. Nanti ada golongan kedua yang begini, ya elah bentar lagi puasa lagi nih, waduh nggak bisa ngerokok lagi nih bentar nih. Bener nggak begitu? Ada nggak yang begitu? Ya, 2 golongan manusia ini ada yang begini. Nah, kita yang mana nih? Ini kita yang mana nih? Ya, semoga mudah-mudahan insya Allah kita bukan golongan yang kedua. Ya, insya Allah kalau kita sudah paham dengan yang namanya perintah Allah, yang namanya larangan dari Allah, kita sudah paham dengan takwa, insya Allah kita menjadi golongan manusia yang pertama nih. Kita yang menanti-nantikan, kita yang merindukan bulan Ramadan. Supaya apa? Supaya istilahnya kalau di handphone itu apa ya? Sudah lowbat kita cas gitu. Nah, ya dengan kita cas iman dan takwa di bulan Ramadan, insya Allah ya kita semuanya akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Itu saja yang bisa saya sampaikan mungkin ya, mungkin agak panjang nih.
Saya biasanya kalau mau membicarakan kristologi secara dalam, itu nanti takutnya juga nggak ditanya gitu, ya. Biasanya saya ngomong 1 jam, nanti yang ditanya juga hal yang lain gitu. Jadi mendingan kita banyakin tanya jawab aja gitu ya mengenai kristologi ya. Tafadhol, silakan. Kalau ada salah kata saya mohon dimaafkan ya. Semoga kita semuanya dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nice. Alhamdulillah kita sudah sama-sama mendengarkan apa yang disampaikan oleh mantan kafir satu ini. Jadi kalau bilang mualaf itu sebetulnya mualaf itu kategori mualaf itu sekitar 3 bulan. Kalau sudah 3 bulan dia nggak boleh lagi dikatakan sebagai mualaf, tapi dia harus dikatakan sebagai muslim. Jadi sebetulnya mualaf itu cuma istilah, kata orang istilahnya seksi katanya. Seksi. Kok jadi seksi, gue juga bingung juga. Istilahnya seksi karena kalau bicara mantan kafir, kafir kan konotasinya kurang gitu enak didengar gitu. Padahal kafir itu sebetulnya biasa-biasa aja. Ya, daripada domba yang hilang kan, iya. Binatang urusannya. Iya. Alhamdulillah. Jadi supaya interaktif dan terfokus dan bisa diisi dengan hal-hal yang lebih mengena. Kita mulai pertama, saya mau tanya dulu sebagai moderator, di sini ada non muslim nggak? Ada nggak non muslim yang hadir? Soalnya tadi pagi ada beberapa non muslim tanya acaranya jam berapa. Ada nggak non muslim? Ada. Ada. Itu ada tuh. Kalau ada non muslim, saya berikan kesempatan pertama untuk bertanya. Bisa? Silakan. Nggak ada pertanyaan. Kalau gitu nanti kita tanya dia. Ya, kalau gitu kita tanya. Jadi kalau nggak mau nanya berarti harus ditanya, siap-siap. Jangan kasih keluar ya itu, jangan kasih keluar. Pegangin tangannya tuh. Oke, kalau gitu mungkin belum siap untuk bertanya. Jadi acara ini kan sifatnya adalah terbuka untuk umum. Umum artinya semua agama, ya, semua keyakinan kita terbuka, boleh hadir untuk kita diskusi. Ya, kita tidak mencari siapa menang, siapa kalah, tapi adalah kebenaran ya yang kita akan tampilkan, itu adalah kebenaran. Nah, kalau non muslimnya tidak bertanya, saya lihat sih mualafnya sudah siap-siap ini. Mualaf, saya udah mualaf ya, udah ada yang sekitar 3 bulan. Jadi di Citra Indah City ini yang sudah bersahadat dengan Mualaf Center Indonesia Peduli Bogor Timur hingga hari ini selama 19 bulan ada sekitar 14 orang. Jadi saya sudah mensahadatkan 14 orang mualaf di Citra Indah City, moga-moga bertambah. Nah, tapi sahadatnya juga aneh, kalau lagi rame sahadat tuh sahadat semua tuh tiap hari, tiap bulan tuh ada aja. Tapi begitu sepi, nggak ada lagi yang sahadat. Ya, moga-moga nih tetap ada kesempatan untuk bersahadat lagi. Kita siap untuk berdampingin. Ya, sekarang ini terus terang saya juga lagi menangani satu kasus. Saya tidak boleh menyebutkan identitasnya, tapi adalah seorang yang ibu-ibu yang dari kembali ke Islam. Jadi kalau kita disebut sebagai murtadin ya, inilah ibu-ibu itu sebelum lagi berjuang nih, bagaimana caranya supaya dia tetap bisa kembali ke keyakinan awal. Nah, inilah perjuangan para mualaf ini. Heran ya, kalau di Islam itu perjuangannya berat ya. Kalau kita mau masuk Hindu gampang, mau masuk Buddha nggak ada yang protes. Tapi begitu ngomong masuk Islam, waduh luar biasa tuh tantangannya. Berarti ini memang Islam ini luar biasa. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab. Ada mualaf yang mau bertanya? Siapa? Oke, ini mualaf, kita langsung. Sebutkan nama dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Arif Johan Wuntu. Jadi saya tidak hilangin marganya. Ya. Saya orang tua saya dari Manado. Ya. Dulu agama saya itu adalah Kristen Protestan. Oke, saya mau tanya ke Kodendi ini. Dengan seiring waktu yang berjalan sampai saat ini, di mana setiap tahun itu kita tahu Alkitab itu ada banyak melakukan revisi, ya. Jadi untuk para orang-orang Kristen
itu bagaimana dia bisa menentukan atau mengetahui Alkitab mana yang masih asli gitu? Alkitab mana yang masih asli? Iya. Pertanyaannya salah, Pak. Oh gitu? Nggak ada. Nggak ada ya? Asli nggak ada, Pak. Ya, maksudnya mereka tuh biar tahu tuh yang mana yang asli sebenarnya, Ya, karena setiap tahun kan berubah-berubah, ya. Ya. Dan ini saya juga pernah ngalami dulu, saya pernah buka di Alkitab itu, saya nggak tahu ya kejadian lama atau perjanjian baru ya, tapi saya pernah baca bahwasan babi itu diharamkan. Gitu. Tapi sekarang saya cari udah nggak ada. Nah gini Pak, nah ini kebetulan nih kalau Bapak nanya tentang babi ini ya. Buat Bapak itu. Oke. Ini mumpung nanya nih soal babi nih, saya tunjukkan aja langsung barang buktinya nih Pak. Jadi saya bawa barbuk nih Pak. Nggak Bapak itu tadi yang menjawab Rasulullah. Nah, alhamdulillah. Saya jadi kayak tukang buku ya, bawa buku. Kayak sales ya. Nah ini Pak, ini ada dua versi Bible, ya. Yang sebelah kanan namanya versi terjemahan baru 1, terbitan 1974. Yang ini namanya versi terjemahan baru 2, terbitnya 2023 Pak. Ini belum lama nih Pak, masih baru nih ya. Yang di sini ada ayat bunyi begini Pak. Imamat 11 ayat 7. Saya bacain atau siapa yang mau bacain? Saya yang baca. Nah, jangan pakai bismillah Pak ya. Nanti kita lihat perbedaannya Pak. Sama-sama LAI loh Pak. Nah, yang ngeluarin LAI juga. Kayaknya suruh dia yang baca. Oh Bapak mau baca silakan. Kamu yang baca. Kamu kan bukan seorang Kristen. Oke. Oke. 11 ayat 7 Pak. Nah, yang kuning-kuning itu Pak. 11 ayat 7 ya, imamat. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Jelas Pak ya? Ya. Babi atau babi hutan Pak? Babi hutan. Babi hutan. Sama nggak Pak babi hutan sama babi ternak? Beda, sedikit beda. Beda kan? Beda. Hah? Kalau babi ternak itu kan yang warna pink gitu kan? Babinya di hutan. Pinky gitu kan? Pinky. Kalau babi hutan apa? Seperti apa? Yang ada taringnya ya? Ya, ada taringnya. Orang celeng bilangnya. Celeng. Ini 1974 Pak. Ini 2023. Ayat yang sama. Imamat 11 ayat 7. Tolong dibaca Pak. Tetap sama imamat 11 ya, Ya. ayat 7. Babi juga najis bagimu, karena babi memang berkuku belah, kukunya berselak panjang, tetapi tidak memamah biak. Sama nggak Pak? Yang di sini babi hutan, yang di sini babi, yang di sini haram, di sini najis. Sama nggak Pak haram sama najis? Beda. Ya. Nanti ada lagi Pak yang sebelum ini, yang terbitan sebelum ini babi hutan. Terbitan yang sebelumnya yang lebih lama lagi babi. Jadi yang sebelum babi ini jadi babi hutan, ini balik lagi jadi babi. Tapi kalau yang dulu haram, yang ini haram, yang ini jadi najis. Ya. Kalau salah dulu tuh yang terbitan tahun 61. Ada yang 61, ada yang 58, ada yang 70, beda-beda Pak. Bagaimana bisa begitu? Berarti itu ada muatannya. Muatannya maksudnya apa? Karena ketika di perjanjian lama itu hukumnya jelas, ya Pak ya. Ada hukum Taurat gitu Pak.
ada babi haram, ikan yang nggak boleh dimakan itu ikan yang tidak yang harus bersisik dan bersirip. Kalau tidak bersisik dan bersirip, ikan itu nggak boleh dimakan. Burung macam-macam, burung-burung yang nggak boleh dimakan juga macam-macam. Ada burung laklak, ada burung kuntul gitu Pak. Itu saya dengar itu. Saya punya, cuman sayang saya nggak bawa nih Pak. Kalau pesanan saya bawa kemarin tuh. Tulisannya kuntul gitu Pak, tahun 70. Tahun 58 kuntit gitu. Sensor gitu Pak. Ya. Nah, yang seperti itu bagaimana mau dibilang asli gitu kalau Bapak tanya yang mana yang asli. Nah, ya. Jadi ini kan juga terjemahan Pak. Ini bukan teks aslinya. Kalau Quran, Bapak mau pergi kemanapun, Qurannya pasti ada teks bahasa Arabnya, betul Pak? Nah, ada teks bahasa Arabnya, baru ada yang ada terjemahannya, ada yang tidak. Gitu kan gitu. Jadi ketika terjadi sesuatu, mungkin kita nggak tahu maknanya, kita kembalikan ke teks aslinya. Nah, tapi kalau begini, gimana nggak ada teks aslinya, semuanya terjemahan gitu. Jadi kalau mau dikatakan ini sebenarnya bukan kitab suci, ini kitab terjemahan Pak namanya Pak. Dan judulnya aja terjemahan baru. Gitu Pak ya. Jelas ya Pak ya. Silakan. Cukup, yang lain? Cukup, ada? Nah ini juga mantan kafir ini Pak nih. Mantan kafir. Alhamdulillah, tapi sholatnya Masya Allah nih. Luar biasa. Luar biasa nih anak muda ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti sebelumnya saya seorang pengikut Yesus Kristus. Sekarang saya sudah dicap sebagai domba yang tersesat. Tapi alhamdulillah saya menganggap diri saya sebagai tetap mengimani Isa Al-Masih atau Yesus Masihu atau Yesus Kristus atau Jesus Christ di Alhamdulillah kalau ini saya udah jadi Muslim, berusaha dan yang taat kepada Alhamdulillah. Jadi saya ada pertanyaan Pak, kira-kira gimana dengan keadaan saya? Misalnya saya kan udah Muslim, bapak saya Nasrani, ibu saya Konghucu atau Buddha. Jadi saya lahir dalam keluarga yang multi agama. Kira-kira gimana tindakan yang harus saya lakukan kepada keluarga besar saya? Karena kalau saya kasih Al-Quran, meskipun nggak bakal ngomong ya, mereka nggak bisa baca bahasa Arab, tapi di satu sisi mereka juga mungkin belum terlalu mendalami kitab mereka gitu. Oke. Coba berhenti. Baik, alhamdulillah. Saya koreksi dulu dikit ya. Tadi dia bilang dulu saya pengikut Yesus gitu. Salah. Dulu bukan pengikut Yesus, dulu pengikut Paulus. Justru yang pengikut Yesus kita, orang Islam yang ngikutin Yesus. Ya koreksi sedikit. Oke, sekarang bagaimana seorang yang sudah masuk Islam di keluarga yang belum Muslim? Kalau kepada orang tua kandung nih ya, kita harus bisa menunjukkan perubahan. Nah, perubahannya apa? Kalau dulu sebelum kita masuk Islam, kita sudah sayang dan hormat kepada orang tua kita, setelah masuk Islam, kita harus kelihatan lebih sayang dan lebih hormat kepada orang tua. Itu orang tua kandung dulu ya. Kalau mengenai kita ingin mendakwahkan Islam kepada mereka, ya kita lihat dulu ini orang percayanya apa orang tua kita nih. Kalau yang Nasrani, kita ajarin dengan kitab mereka sendiri. Seperti yang saya lakukan biasa gitu. Kita tunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan itu sebenarnya tidak sesuai dengan kitab mereka sendiri. Contoh, yaitu tadi Yesus di kitab ini nggak makan babi. Kenapa orang Kristen makan babi? Nah, itu contoh kecil, ya. Mereka ngikut siapa? Orang Kristen, mereka kebanyakan makan babi karena mereka ngikut gereja. Oh, gereja ngajarinnya dari mana? Karena di dalam kitab ini yang disebut dengan Paulus bilang apa? Karena hukum Taurat itu sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas kayu salib, makanya semua makanan halal. Semua makanan halal. Nah, kalau babi buat orang Yahudi makanan bukan. Gitu, ya.
salah satu yang gampang. Kemudian di sini Yesus misalnya juga sunat, ya kan? Ada ayatnya, Lukas 2. Kemudian Yesus di sini juga sholatnya sujud lagi, sampai nungging-nungging gitu ya. Ibaratnya gitulah. Orang Kristen yang sunat ada, tapi alasannya karena kesehatan, bukan karena ngikutin agamanya. Yang sujud ada, tapi sedikit sekali. Ortodok juga sujud ya. Rata-rata tidak sujud. Mereka tepuk tangan di gereja, joget-joget kan, pakai alat musik kan. Terus kemudian apa? Yesus juga di Bible mereka sendiri puasa 40 hari. Kita Ramadan berapa hari, Pak? 30 hari. Tambah Syawal? Tambah Syawal berapa, Pak? 6 hari. Ya, tambah puasa sunat dekat lah 36 sama 40 lah ya. Terus kemudian Yesus di sini juga dikafani. Kita orang Islam malah kalau mati dikafani. Orang Kristen gimana? Masuk peti, pakai baju pengantin, ya kan? Di make up, taruh Bible di sini, gitu. Nanti taruh apa lagi di sini. Jadi siapa yang ngikutin Yesus sebenarnya? Itu kalau orang tua Kristen, ya kan? Kalau orang tua Konghucu, ya berarti kita kalau tidak menguasai agama mereka, kita ya tinggal bagaimana kita memamerkan akhlak Islam kepada orang tua kita. Sayangnya harus tambah-tambah, hormatnya harus tambah-tambah. Tapi kita tidak boleh mengikuti perintah mereka ketika mereka merintahkan kita untuk bermaksiat. Artinya untuk berbuat musyrik, berbuat syirik gitu misalnya. Tapi akhlak kita harus kita tunjukkan, Islam tuh begini loh mah, gitu misalnya. Salah satu contohnya. Kalau bisa sempat belajar Konghucu, lebih bagus lagi. Karena apa? Konghucu ajaran yang awal-awal itu juga sebenarnya tauhid. Mereka juga sujud. Itu ya, kalau yang di awal-awal itu ajarannya. Ketika ke belakang-belakang, setelah nabinya nggak ada, biasalah. Kalau nabi sudah nggak ada, biasanya pengikut-pengikutan itu membuat inovasi-inovasi lah gitu. Ya, jadi menyembah dewa ini, dewa ini, dewa ini. Dulunya nggak ada gitu-gituan. Hindu juga sebenarnya begitu. Buddha juga sebenarnya begitu, teman pengikut-pengikutnya ini yang merubah hingga seperti sekarang ini. Kira-kira gitu ya, Riko ya. Kalau untuk keluarga besar ya lihat-lihatlah orang ini orang Kristen atau bukan. Kalau Kristen senjatanya malah pakai ini. Karena saya kasih tahu ya Bapak Ibu ya, musuh terbesarnya orang Kristen itu sebenarnya ini. Walaupun mereka setiap minggu bawa ke gereja begini, tapi mereka nggak tahu isinya. Ketika mereka tahu isinya, ini jadi musuh terbesar mereka malah jadinya, gitu, ya. Barakallahu fikum. Ya. Oke. Sudah 2 pertanyaan. Ada kenang-kenangan ya untuk penanya. Kita berikan kenang-kenangan. Siapa yang mau menyerahkan? Pak Dondi, Ko Dondi. Waduh, dapat kenang-kenangan. Ya, nggak tahu dari Kalau siapa. gitu saya juga mau nanya deh. Oh jangan. Benar. Nah, silakan tadi yang nanya. Riko. Nama 1 itu Bapak. Ya. Ini. Pak ini. Buat Bapak. Nah, alhamdulillah Pak. Lumayan Pak, beras 2 kilo Pak. Oke. Silakan. Ketiga ya. Oh, kalau ketiga dapat hadiah nggak? Udah habis hadiahnya. Oh. Udah habis Mas hadiahnya Mas. Itu cuma pancingan doang. Pancingan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Andi Muhammad Sakti. Alhamdulillah saya dilahirkan dari keluarga yang Muslim. Saya pertama kenal dengan Pak Halim ini tahun 2023 karena ada salah satu warga kami di Bukit Damar yang ini syahadat. Sudah berkomunikasi tapi setelah ini nggak jadi karena apa? Dia merasa dia itu Katolik tapi ketika dia melihat KTP-nya ternyata dia Islam. Bisa begitu? Akhirnya tidak jadi saya ketemu dengan Katolik. Tapi alhamdulillah Allah takdirkan tahun 2024 ada warga masyarakat kami yang bersyahadat dan alhamdulillah kenal dengan hal ini. Dan dari tahun 2024 ini saya ini baru agak sedikit menyukai ilmu teologi itu sendiri. Jadi yang ingin saya tanyakan, kami ini kan yang lahir dari kecil itu dari Islam, kita tahunya agama yang paling benar dari Islam itu sendiri.
Dan selama yang kita pelajari ya seperti itu, kita itu tidak pernah mengetahui bagaimana sih pandangan orang Kristen terhadap kita. Jadi dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 52, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ahsa Isa minhu kufra qala man ansari ilallah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Ketika itu Nabi Isa sudah terdesak oleh ukuran Bani Israel, kemudian Nabi Isa itu berkata, siapa yang akan menolong kami? Maka qala hawariyun, kami adalah penolong kamu. Yang ingin saya tanyakan, dalam versi sejarah Kristen itu siapa sih Hawariyun itu sendiri? Siapa sih murid-murid Isa yang pembela-pembela Isa itu sendiri? Karena kan kalau selama ini yang kita mengetahui itu hanya pandangan menurut sejarah Islam. Dan kedua, itu yang pertama saya tanya. Kedua, ada rekomendasi buku atau seorang psikolog yang orangnya bukan muslim, orang non-muslim, yang menceritakan tentang sejarah Kristen. Oh, okay. Yang ketiga yang ingin saya tanyakan, di negara Arab, di negara Mesir, Palestina, Jordan, itu mayoritas Kristennya itu Ortodoks. Dan otomatis mereka Natalnya tanggal 7 Januari, bukan 25 Desember seperti ada di Indonesia. Yang ingin saya pertanyakan, kalau versi Islam sendiri Isa itu kan lahir itu maksudnya muncul di dunia ini di daerah kawasan Jazirah Arab. Kenapa di negara Arab itu kebanyakan Kristennya itu Ortodoks? Berbeda dengan Katolik dan Protestan. Kalau menelusuri sejarah lagi ke sana, ketika masa Utsmani yang benar-benar pro Utsmani ya Ortodoks. Mungkin itu saja sih. Waduh, saya aja udah lupa pertanyaan pertama. Mudah-mudahan inget ya. Tadi kan Mas bawa-bawa Quran surat Ali Imran ayat 52 ya. Ingat nggak Mas Quran surat Ali Imran ayat 19? Inna dina indalahil Islam. Kalau ada ayat inna dina indalahil Islam, tadi Mas kenapa bilang Mas yakin bahwa Islam yang paling benar? Benar. Kalau inna dina indalahil Islam itu Islam yang paling benar atau Islam yang benar? Agama yang Ridhoi Allah. Berarti Islam agama yang benar atau yang paling benar? Berarti ada yang lain yang benar? Kalau nggak ada, berarti Islam yang paling benar atau yang benar? Yang benar. Alhamdulillah. Ya, tolong kita sebagai orang Islam, kita harus berani ngomong bahwa Islam itu yang benar, yang lain salah. Berani nggak Pak ngomong gitu? Berani. Kenapa nggak berani? Orang agama lain pun mereka juga boleh-boleh saja ngomong agama mereka yang benar, yang lain salah. Kita juga punya hak yang sama. Ya, karena ada inna dina indalahil Islam, kita nggak boleh bilang Islam yang paling benar. Islam harus yang benar, yang lain salah, gitu Mas. Ya, ini hanya sharing aja supaya kita sama-sama sefrekuensi. Terus tadi Mas nanyanya tadi apa? Hawariyun. Hawariyun itu kalau di Kristen itu yang disebut dengan murid-murid Yesus. Ya, ada 12. Kemudian yang satu berkhianat, namanya Yudas Iskariot. Kemudian digantikan oleh murid yang lain, tapi tetap 12. Oke. Tapi kalau kita membaca di dalam Quran dengan baca murid-murid Yesus yang ada di sini, boleh dikatakan gimana ya? Saya sendiri kan juga sudah punya banyak kritik ya terhadap cerita di sini. Yang saya maksud begini, di sini diceritakan ketika Yesus mau ditangkap, Yesusnya kan bersembunyi di Taman Getsemani namanya. Ya, ketika imam-imam Yahudi beserta tentara Romawi datang menangkap Yesus, itu murid-murid yang lain semuanya pada lari. Ya, pada di sini ceritanya lari semua Mas, nggak ada yang tinggal. Yang tinggal cuma Yudas Iskariot karena dia yang menunjukkan yang mana Yesus gitu. Dia menunjukkan kepada imam Yahudi yang itu Yesus, yang saya cium itulah Yesus. Tapi yang lain, yang 11 lainnya semuanya lari. Gitu. Berarti bisa nggak disebut pembela? Nah gitu ya, ceritanya sedikit berbeda. Terus kemudian begini lagi, di Kristen itu kan ada konsep bahwa
Yesus mati di atas kayu salib karena untuk menebus dosa manusia, ya kan? Konsepnya begitu. Tapi kalau murid-muridnya lari, berarti murid-murid itu tahu nggak Yesus bakal mati di atas kayu salib untuk menebus dosa mereka? Kalau lari gitu, berarti kan nggak tahu, gitu. Ya. Jadi perbedaannya seperti itu. Terus salah satu murid yang disebut dengan Petrus juga ketika ditanya apakah kamu kenal dengan orang itu Yesus, Petrus menyangkal 3 kali. Petrus ini murid yang tertua gitu, paling senior gitu lah. Ya, jadi kalau untuk murid-murid itu di sini ada 12. Mungkin yang di dalam tradisi Islam juga kita mengetahuinya 12 ya, karena memang ya ada Israiliyat yang benar, ada Israiliyat yang palsu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi mengenai apa? Ortodoks. Nah, ortodoks itu kan memang gini. Kristen awal-awal nih ya. Kan Kristen ini kan memang dia menjadi besar setelah digandeng oleh penguasa Romawi. Ya. Kristen awal itu belum ada ortodoks, belum ada Katolik. Itu disebut dengan Kristen Pentarki gitu. Pentarki itu punya 5 wilayah. Roma, Alexandria, Mesir, Yerusalem, Palestina, Konstantinopel, Turki, sama Antioquia, Turki juga. 5 wilayah ini yang menjadi pusat kekristenan pada waktu itu. Sampai kira-kira baru tahun 1054. Berarti udah jarak berapa tuh dari pertama konsili Nicea sampai 1054, 700 tahun. Baru pecah yang namanya Katolik dan Ortodok. Yang Ortodok ini membawahi gereja-gereja yang timur. Timur tuh maksudnya mana? Antioquia, terus kemudian Konstantinopel, turun ke bawah Syria, turun lagi nanti mungkin Yordan dan sebagainya. Jadi itu yang disebut dengan Kristen Arab gitu. Ya, yang tadi Mas bilang Kristen Jazirah Arab gitu. Yang Katolik ini membawahi Kristen-Kristen yang berbahasa Latin. Berbahasa Latin berarti di mana? Ya berarti daerah Eropa. Ya, Eropa Selatan yang pokoknya ya bahasa negara-negara Eropa yang menggunakan bahasa Latin. Ya. Kristen Ortodok ini sendiri ini juga boleh dikatakan mereka bilang Roh Kudus itu, walaupun mereka sama-sama percaya Trinitas ya Mas, tapi ada perbedaan akidah sedikit nih. Ortodok bilang Roh Kudus berasal dari Bapa saja. Kalau yang Katolik bilang Roh Kudus berasal dari Bapa dan Anak gitu, Putra gitu. Itu perbedaannya tipis gitu, cuman itu aja. Nah, kalau ditanya apakah mereka mewakili Hawariun gitu? Enggak mewakili ya. Hanya saja gini, sebelum Katolik dan Ortodok pisah, itu kan memang mereka dipimpin oleh bapak-bapak gereja. Mereka menarik sampai paling atas. Bapak gereja pertama adalah Petrus, murid Yesus gitu. Ya. Tadi pertanyaan kedua apa ya? Saya lupa ya. Buku ya, buku. Nah, kalau mau buku untuk sejarah Islam atau sejarah Kristen? Oh, sejarah Kristen. Sejarah Kristen kalau mau baca cari buku Five Gospel. Ada yang bahasa Indonesia. Carinya di mana bahasa Indonesia? Hubungin kita. Karena kita yang mewarisi buku Five Gospel yang sudah diterjemahkan oleh almarhum Ustadz Insan Mokoginta. Pernah dengar? Belum pernah? Almarhum Ustadz Insan Mokoginta itu juga seorang kristolog, lebih senior dari saya. Ya, beliau menerjemahkan sebuah buku namanya Five Gospel, yang mana di dalam Five Gospel itu yang dikarang oleh Robert W. Funk dan Roy W. Hoover dan kira-kira 80 orang anggota kelompok namanya The Jesus Seminar. Mereka mencoba menganalisis yang di dalam 4 gospel ini kan ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu benar nggak perkataan Yesus gitu? Mereka tambahkan satu lagi namanya Gospel Thomas. Jadi ada 5, makanya judulnya Five Gospel. Yang 4 masuk Bible, yang 1 nggak masuk Bible. Yang 4 ini, yang masuk Bible ini, itu jadi dianggapnya
Nama-namanya aja yang menulis bukan orang-orang yang bernama ini gitu. Bukan orang-orang yang bernama Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Terus kemudian yang memberi nama itu adalah bapak-bapak gereja di abad kedua. Yang pertama Santo Papias tahun 130 Masehi, yang kedua Santo Irenaeus tahun 180 Masehi. Tapi dari 5 gospel ini, menurut ahli-ahli perjanjian baru di buku itu, mereka mengatakan bahwa perkataan Yesus di dalam 5 gospel ini cuma 18%. Ya, 18%. Jadi yang 82% karangan penulis-penulis gospel. Banyak mereka menyematkan karangan mereka ke mulut Yesus gitu istilahnya. Artinya apa? Menisbatkan ke Yesus. Ya, bahasa Islam itu menisbatkan gitu. Buku itu kalau sampean kuasai, dah debat sama pendeta-pendeta mau udah kelimpungan pendeta ini. Benar. Ya, itu kalau mengenai sejarah daripada benar nggak Yesus mengatakan seperti yang di dalam Bible. Oke? Tapi kalau mau belajar tentang Bible ini isinya kontradiksi apa aja, nah buku yang tadi saya beri ke Bapak itu tuh, nanti bisa dibeli di depan. Pakai buku itu debat sama pendeta manapun, pendeta juga pasti keliengan. Mantap. Ya. Barakallah, silakan yang lain. Oke, kita tersisa waktu 10 menit ya sebelum kita masuk sholat maghrib. Ini akan lanjut lagi setelah sholat maghrib. Kita masih ada acara, nanti biar MC yang menyampaikan. Saya kasih satu kali lagi pertanyaan, ada dari mualaf? Dari ibu-ibu belum? Ibu-ibu. Ibu-ibu ada? Ibu-ibu? Ada. Dari ibu-ibu satu terakhir ya untuk ini. Assalamualaikum. Saya mau tanya, doa Bapak kami sama pengakuan iman rasuli itu siapa yang mengajarkannya kok? Terima kasih. Assalamualaikum. Kalau doa Bapa kami itu kan ada di dalam kitab Bu, ada di dalam Bible ya Bu ya. Jadi menurut tradisinya orang Kristen yang mengajarkan doa Bapa kami itu ya Yesus sendiri. Ya, tapi kalau pengakuan iman rasuli itu sudah dianggap bukan perkataan Yesus, tapi itu adalah pengakuan daripada pengikut-pengikut Yesus. Gitu. Tapi kalau mau dipastikan apakah itu perkataan Petrus atau perkataan Yohanes, belum tentu Bu. Ya, karena pengakuan iman rasuli itu udah berapa tahun setelah Yesus nggak ada, gitu Bu ya. Bahkan saya pernah baca pengakuan iman rasuli itu malah boleh dikatakan sudah terpengaruh oleh penguasa Romawi, ya. Tapi ya itu masih bisa diperdebatkan lah itu. Tapi kalau tanya siapa yang menulis atau mengarang, Bapak kami dianggap perkataan Yesus. Kalau yang pengakuan iman rasuli itu hanya pengikut-pengikut Yesus. Gitu Bu ya. Baik, alhamdulillah. Silakan. Oke. Cukup. Saya rasa cukup ya. Nanti kita lanjut lagi. Acara berikutnya apa ya? Tinggal nih MC, saya serahkan ke MC. Ya, Masya Allah Pak Ustadz, Kodonitan. Jadi atas ilmu yang telah disampaikan, jadi para jemaah mungkin Bapak Ibu bisa nanti lebih mendalami dengan mengikuti atau follow dari channel-channel Kodonitan dari tausiah beliau. Jadi apa yang menjadi concern terkait tauhid ataupun kristolog mungkin bisa lebih didalami di dalam channel dari Kodondi. Jadi sebenarnya mau kita panjangkan waktunya Bapak Ibu, jadi tapi apalah daya kita sudah menjelang masuk maghrib. Insya Allah 15 menit lagi kita akan menjelang maghrib. Kita perlu waktu untuk persiapan tempat dan setup ruangan untuk sholat maghrib, yang kemudian nanti kan akan kita lanjut dengan penutupan dan juga penyerahan simbolis. Ada bingkisan dari MCIP untuk semua mualaf yang hadir di sini. Jadi mohon untuk tetap mengikuti agenda sampai dengan akhir nanti. Terima kasih. Sebelumnya kami sampaikan, jadi kita mau persiapkan tempat untuk adakan sholat maghrib berjamaah. Sementara itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.